Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Furqanuddin akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Ibu dengan Kejadian Diare pada Balita di Puskesmas Cikampek tahun 2020. Mulai dari latar belakang, diare masih menjadi penyebab kematian balita tertinggi kedua di seluruh dunia setelah pneumonia. Diare menyumbang 526.000 kematian anak pada tahun 2015, dengan 70% di antaranya berusia di bawah 2 tahun. The 2018 Pneumonia and Diarrhea Progress Report merilis 15 negara dengan jumlah kematian akibat pneumonia dan diare tertinggi, termasuk Indonesia, dengan angka kejadian atau kematian balita akibat diare mencapai 7.499 jiwa. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2018 di Indonesia, angka perkiraan diare pada tahun 2017 cukup fantastis, yaitu sebesar 7.077.299 kasus dan yang ditangani hanya 4.274.790 kasus atau hanya 60,4%. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2018, jumlah penderita diare balita yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 1.637.708 atau 40,90% dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Pada tahun 2016, jumlah perkiraan kasus diare di Kabupaten Karawang sebanyak 61.986 kasus dengan presentasi kasus diare ditangani 99,1% dan angka kesakitan diare per 1.000 penduduk sebesar 270 menurut Dinas Kesehatan Karawang tahun 2016. Menurut data Puskesmas Cikampek, angka kejadian diare pada tahun 2018 berjumlah 318 orang. Pada tahun 2019, angka kejadian diare pada balita 0-5 tahun berjumlah 380 orang, lebih banyak dibanding pada tahun 2018. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Maret, didapatkan informasi dari data Puskesmas bahwa terdapat balita yang mengalami diare sebanyak 45 orang. Berdasarkan komunikasi dengan perawat, komunitas Puskesmas Cikampek menunjukkan bahwa di antara balita yang mengalami diare didapatkan ibu-ibu yang mempunyai perilaku kurang baik dan dalam pencegahan diare, terutama berkaitan dengan personal hygiene dan sanitasi makanan. Sebagian besar masyarakat di Cikampek tidak memberikan ASI eksklusif dan memberikan makanan pendamping ASI dini. Oleh sebab itu, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana perilaku ibu balita dalam pencegahan diare pada balita di Puskesmas Cikampek. Faktor resiko diare pada bayi dan balita di Indonesia dibagi menjadi 4, yakni faktor lingkungan, faktor ibu, faktor anak, dan faktor sosial ekonomi. Perilaku sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mempunyai andil besar dalam mempengaruhi status kesehatan karena perilaku dapat mengendalikan faktor lain yakni lingkungan dan pelayanan kesehatan. Perilaku personal hygiene ibu dapat mempengaruhi kesehatan pada balita, di antaranya kebiasaan ibu mencuci tangan menggunakan sabun, perilaku ibu menjaga kebersihan kuku, kebiasaan dalam memberi makanan anak balita yang meliputi pengolahan makanan, menjaga bahan makanan, dan menyimpan makanan balita pada suhu kamar yang semestinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menemukan rumusan masalah, yaitu apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan perilaku pencegahan ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek. Tujuan umum dari penelitian ini mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku pencegahan ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek. Tujuan khususnya untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang diare pada balita di Puskesmas Cikampek, mengetahui gambaran perilaku pencegahan ibu tentang diare pada balita di Puskesmas Cikampek, mengetahui gambaran kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek, menganalisa hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek,
menganalisa hubungan perilaku pencegahan ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek. Kerangka teorinya yaitu dari faktor pengetahuan, ada faktor pendidikan, usia, motivasi, pengalaman, sosial budaya, ekonomi, informasi, dan lingkungan. Untuk faktor perilaku, ada jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat bawaan, dan inteligensi. Faktor lingkungan, ada sumber air bersih, ketersediaan pembuangan sampah, dan ketersediaan jamban. Di sini peneliti mengambil faktor pengetahuan dan perilaku yang menjadi faktor utama, yaitu perilaku ibu, mencuci tangan dengan sabun, kebiasaan menyuapi balita, pemberian ASI pada 6 bulan pertama, kebiasaan masak makanan, kebiasaan menyimpan makanan, terus berdampak menjadi kontaminasi pada makanan dan terjadinya ada virus atau bakteri dan parasit dan mengakibatkan diare pada balita. Kerangka konsep untuk variabel independen, satu ada pengetahuan ibu dan perilaku pencegahan ibu. Untuk variabel dependennya, kejadian diare pada balita. Definisi operasionalnya untuk variabel dependen, diare pada balita yaitu balita yang mengalami BAB dengan feses yang cair dari biasanya dan frekuensinya lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam dan telah terdiagnosis diare oleh dokter. Alat ukurnya menggunakan rekam medik. Cara mengukurnya melihat catatan rekam medik di Puskesmas Cikampek. Untuk hasil ukurnya, untuk nilai 1 balita yang tidak mengalami diare, untuk poin 2 balita yang mengalami diare dengan skala nominal. Untuk variabel pengetahuan, definisi operasionalnya kemampuan kognitif ibu tentang penyakit diare pada balita. Alat ukurnya menggunakan kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan. Cara ukurnya menggunakan kuesioner dengan skala Gottman. Hasil ukurnya nilai 2 untuk hasil baik, untuk presentasi lebih dari 50%, terus nilai 1 atau hasil kurang, hasil presentasi kurang dari 50% menggunakan skala ordinal. Perilaku, untuk variabel perilaku, definisi operasionalnya apa yang dilakukan ibu dalam pencegahan diare. Alat ukurnya menggunakan kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan. Cara mengukurnya wawancara menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Hasil ukurnya untuk nilai 2 skor nilai lebih atau lebih dari median berarti subjek berperilaku positif. Nilai 1 skor nilainya kurang dari median berarti subjek berperilaku negatif menggunakan skala ordinal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek. 2. Ada hubungan perilaku pencegahan ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Cikampek. Untuk metodologi penelitiannya, desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan cross-seksional. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Puskesmas Cikampek pada bulan April hingga Juli 2020. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi dan sampelnya semua ibu dengan balita yang sakit yang berobat di Puskesmas Cikampek pada bulan Maret berjumlah 105 orang. Sampel penelitiannya, cara pemilihan menggunakan proporsional random sampling, yaitu mengambil sampel yang dilakukan secara acak dengan unsur memperhatikan pertimbangan persentase dari unsur-unsur atau kategori dalam populasi. Besar sampel dan ini menggunakan rumus Lemeshow dan didapatkan hasil
sampel yaitu berjumlah 51 orang. Etika penelitiannya pertama menghormati privasi dan kerahasiaan subjek, menghormati harkat dan martabat manusia. 3. Menghormati keadilan dan inklusi. 4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Teknik pengumpulan data ada editing, 2. Coding, 3. Data entry, 4. Tabulasi. Uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh peneliti lain, atau dengan kata peneliti sudah menggunakan kuesioner yang sudah baku. Untuk kuesioner pengetahuan ibu tentang diare pada balita perilaku PHBS diambil dari penelitian Asnidar tahun 2015 dan sudah digunakan oleh Asnidar pada tahun 2015 di Puskesmas Bontonompo 2, Kabupaten Goa. Untuk kuesioner perilaku ibu dalam pencegahan diare pada balita diambil dari Darmiati tahun 2016 dan sudah digunakan Darmiati pada tahun 2016 di Puskesmas Karangsambung. Analisa data 1. Univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi tiap variabel. Analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji statistik chi-square dengan derajat kemaknaan 95% atau nilai alfa 0,05 dengan ketentuan apabila nilai p-value lebih kecil daripada atau sama dengan alfa, yaitu p-value, maka terdapat hubungan yang bermakna atau H0 ditolak dan H diterima. Sedangkan apabila p-value lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang bermakna atau H0 diterima dan H ditolak. Analisa univariat untuk pendidikan ibu mayoritas berpendidikan SMP sebanyak 26 orang atau 51% dari 51 orang. Pekerjaan ibu mayoritas yaitu ibu rumah tangga sebanyak 35 orang. Penghasilan keluarga yang berpenghasilan lebih dari 2 juta rupiah sebanyak 27 orang. Usia balita berusia 13 sampai 24 bulan sebanyak 29 orang. Jenis kelamin balita berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang. Pengetahuan ibu memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 27 orang. Untuk perilaku ibu berperilaku positif sebanyak 30 orang. Kejadian diare pada balita yang mengalami diare sebanyak 37 orang. Analisa bivariat hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita, yaitu nilai p-value 0,004. Berarti ada hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita. Terus hubungan perilaku pencegahan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita dengan p-value 0,016. Ada hubungan perilaku pencegahan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita. Untuk pembahasannya, untuk hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita, hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita. Hal tersebut sesuai dengan teori Noto Atmojo pada tahun 2012 bahwa dengan pendidikan tinggi maka seseorang cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media massa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian dari Inggarwati yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita dengan hasil p-value 0,026 dengan odd ratio 2,876, 95 CI 1,213 sampai 6,819. Untuk pembahasan hubungan perilaku pencegahan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita, hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita. Hal tersebut sesuai dengan teori Noto Atmojo. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam
bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Yanti tahun 2018. Diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku ibu dengan kejadian diare dengan hasil p-value 0,03 dengan odd ratio 4,295 CI 1,253 sehingga 14,081. Kesimpulan dari penelitian ini, karakteristik pendidikan ibu dalam penelitian ini mayoritas SMP dengan 51%, pekerjaan ibu mayoritas ibu rumah tangga 68,6%, penghasilan keluarga mayoritas lebih dari 2 juta rupiah yaitu dengan 52,9%, usia balita mayoritas 13 sampai 24 bulan 56,9%, dan jenis kelamin balita mayoritas perempuan 52,9%. Karakteristik kejadian diare pada balita sebanyak 37 orang 72,5%. Karakteristik pengetahuan ibu tentang diare mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 27 orang atau 47,1%. Karakteristik perilaku pencegahan ibu tentang diare dengan perilaku negatif tentang diare sebanyak 21 orang atau 41,2%. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita dengan p-value 0,004 dan odd ratio 0,114, CI 95%, 0,022 sampai 0,58. Ada hubungan yang signifikan antara perilaku ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita dengan p-value 0,016 dan odd ratio 0,158, CI 95%, 0,031 sampai 0,806. Saran dari penelitian ini bagi institusi pendidikan dilibatkannya mahasiswa untuk program promosi kesehatan tentang pencegahan diare pada balita, baik melalui program puskesmas maupun program dinas kesehatan, melalui penyebaran leaflet ke masyarakat pada saat diadakan kegiatan tertentu dari institusi pendidikan. Bagi puskesmas, yaitu untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan mengenai penyakit diare dengan bantuan dokter, tenaga kesehatan, atau para kader kesehatan di puskesmas, tentang cara penularan, pencegahan, gejala, dan cara menanggulangi penyakit diare pada balita dengan tepat. Diharapkan penyuluhan dilakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat, yaitu melalui demonstrasi maupun pemasangan poster dan leaflet. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.